Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, program studi pendidikan biologi dari kelompok 3 yang terdiri dari Nadia Az-Zahra, Agnes Indah Pratiwi, Kolfi Nahdia, Citra Sari, dan Syaknas Putri Aina. Kami diampu oleh Bapak Masyhudi Alamsyah MPD selaku dosen dari mata kuliah evolusi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan teori evolusi menurut Lamarck dan Darwin. Teori evolusi Lamarck pada tahun 1722 sampai 1829. Dalam bukunya yang berjudul Philosophique, Jean-Baptiste de Lamarck, ahli biologi berkebangsaan Prancis ini menyebutkan beberapa gagasan terkait dengan teori evolusi. 1. Lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri dan sifat yang dihasilkan melalui adaptasi lingkungan. 2. Ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunan. 3. Organ yang sering digunakan akan berkembang dan membesar, sementara organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan atau bahkan menghilang. Teori Darwin. Pada awalnya, Charles Darwin melakukan perjalanan ke Kepulauan Galapagos, pesisir Amerika Selatan. Variasi hewan dan tumbuhan di Kepulauan Galapagos sangat terlihat jelas. Dua hewan yang membuat Darwin takjub adalah burung finch dan kura-kura Galapagos. Saat Darwin amati, ternyata burung finch yang ada di sana memiliki banyak variasi jenis. Selain burung finch, Darwin juga meneliti kura-kura Galapagos yang mempunyai jenis cangkang berbeda. Fenomena ini membawa Darwin pada kesimpulan, yaitu individu yang beradaptasi pada habitat dengan baik akan mewariskan sifat unggul kepada generasi selanjutnya. Lebih jauh lagi, sifat unggul ini lama-kelamaan dapat mengubah bentuk asli dari spesies sebelumnya, sehingga berevolusi menjadi spesies yang sama sekali berbeda. Pada tahun 1859, Darwin mempublikasikan bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Ada dua teori pokok yang disampaikannya. 1. Spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. 2. Evolusi terjadi melalui seleksi alam. Darwin berpendapat, pada masa lalu, jerapah ada dua jenis, yaitu jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Perbedaan teori Lamarck dan Darwin. Pada teori evolusi Darwin terlihat jelas bahwa adanya variasi organisme terjadi dengan sendirinya, yang kemudian diseleksi oleh alam. Sedangkan teori evolusi Lamarck, variasi ini terjadi sebagai akibat dari perubahan lingkungannya, yaitu bagaimana si organisme berusaha beradaptasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya, kami akan melakukan wawancara dengan narasumber sebagai berikut. Narasumber kami bernama Bapak Muhammad Zamzam Badruzzaman SPD yang berusia 23 tahun, beragama Islam, memiliki pengalaman mengajar selama 1 tahun, asal perguruan tinggi Universitas Pakuan Bogor dengan jurusan pendidikan biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zamzam, terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa pendidikan biologi Universitas Indraprasta PGRI. Kami semester 7. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak terkait dengan materi evolusi. Namun, sebelum wawancara kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan saya Citra Sari. Saya Nadia Az-Zahra. Saya Agnes Indah Pratiwi. Saya Kolfi Nahdia. Saya Syaknas Putri Aina. Baik, mungkin itu perkenalan dari kami. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita akan mulai sesi wawancaranya. Baik, untuk pertanyaan pertama akan dimulai dari Syaknas. Pada Syaknas, dipersilahkan. Bapak, mohon bertanya ya.
Iya, silahkan. Apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Oke, teori evolusi itu kan kalau di IPA atau di biologi terutama, itu kan diajarkannya kalau nggak salah itu di SMA kelas 12. Nah, teori evolusi sendiri itu jadi teori tentang perubahan makhluk hidup secara bertahap. Jadi prosesnya itu memakan waktu yang lama. Itu sih yang saya tahu. Gitu. Kalau teori evolusi itu kan berkaitan dengan pencetusnya seperti Lamarck sama Darwin. Nah, apa sih yang Bapak ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Nah, oke. Kebetulan dulu juga pas SMA ya masih sedikit ingat lah tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam. Di kampus juga waktu dulu pernah diajarkan juga. Jadi kalau Lamarck itu kan kalau nggak salah dia itu ada spesies di mana contohnya itu kayak jerapah, ada yang lehernya panjang dan lehernya pendek. Jadi tergantung dengan antara lingkungannya sih, ada hubungannya sama lingkungan semuanya juga. Terus kalau Darwin sama seleksi alam, seingat saya sih sama-sama ya mirip gitu. Jadi intinya semuanya itu bergantung dengan alam. Siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Tapi kalau yang Lamarck, ya itu tadi ada yang dia yang kuat dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka dia yang akan bertahan. Misalnya yang jerapah yang lehernya pendek kan untuk meraih makanannya dia tidak terjangkau. Nah, jadinya dia itu malah yang punah. Itu sih dari yang saya ketahui. Terus selanjutnya, Pak, apa keuntungan kita ketika kita mempelajari teori evolusi tersebut? Oke, mempelajari teori evolusi. Kalau kita lihat dari sainsnya, jadi kan namanya ilmu, namanya orang sains itu kan harus punya sikap-sikap ilmiah. Nah, jadinya bisa meningkatkan sikap-sikap ilmiah yang ada seperti rasa ingin tahu. Dari misalnya ketika evolusi, apakah benar sih teori yang dikatakan Darwin ketika suatu spesies bisa tetap bertahan dari dulu sampai sekarang, itu gimana prosesnya? Nah, rasa ingin tahu itu kan bisa timbul buat kita, terutama pendidik memberikan ilmunya kepada peserta didik. Jadi peserta didiknya juga lebih mau cari tahu gitu sih. Oke, selanjutnya ya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Manusia purba. Oke, kalau manusia purba sih yang sedikit saya ingat itu kan waktu dulu dipelajarinya di geografi, dan geografi pun saya dapatnya itu pas SMA kelas 10, dan di kuliah pun cuman selewat di ilmu kealamiahan dasar. Jadi nggak terlalu tahu banyak. Cuma kalau yang manusia purba itu ya berarti manusia yang ada sejak zaman dahulu, dari zaman es, yang memang kondisi tubuhnya itu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada dulu. Terus kan kalau dilihat dari agama juga kan dulu Nabi Adam, kalau dengar dari ceramah-ceramah, tingginya katanya setinggi gedung 20 lantai. Nah, kayak gitu sih. Jadi tergantung dengan lingkungan dulu. Dan terus adanya keturunan sampai akhirnya jadi seperti kita ini, seperti yang sekarang gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanya kepada Holvi. Silahkan. Ya, baik Bapak, saya ingin bertanya, menurut Bapak siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Oke, kalau menurut teori evolusi, terutama yang kemukakan oleh Darwin dari bukunya yang sangat terkenal itu lupa nama bukunya. Kalau
filosofi, Ya, the apa ya? origin apa sih? origin Ya, The origin. filosofi. ya itu pokoknya. Ya. Jadi teorinya kan manusia itu pokoknya dia dulunya itu yang memiliki kemiripan yang sama atau sifat-sifatnya dari mulai morfologi, fisiologi itu sangat mirip dengan kera. Nah, makanya kalau menurut teori evolusi kita bisa bilang manusia itu asalnya dari kera. Nah, itu jadi menurut Bapak nenek moyang dari manusia itu kera ya, Pak? Ya, kalau menurut teori evolusi Teori ya evolusi. di sini. Nah, kalau dari pribadi Bapak sendiri, Bapak tuh percaya nggak sih sama teori evolusi ini? Nah, kalau teori evolusi sendiri, kalau ke penurunan sifat terus dan penyesuaian diri dengan lingkungannya, saya percaya. Cuma karena kan penurunan sifat itu dari dulunya, kalau saya kan karena karena beragama juga. Ya. Dan di agama saya, terutama agama Islam itu kan seperti yang tadi saya bilang, ada manusia pertama itu Nabi Adam, dan agama dan sains itu harusnya kan nggak boleh bertentangan tapi berjalan beriringan. Nah gitu. Nah, jadi kalau tentang teori evolusi ini saya lebih condongnya ke penurunan sifatnya, tapi kalau untuk asal mula manusia dari kera saya tidak setuju. Berarti Bapak beranggapan bahwa teori Darwin tadi yang katanya manusia itu dari kera, itu nggak Bapak percaya ya, Pak? Ya, kurang setuju sih dengan itu. Karena Berarti, nggak mungkin. Ya, yang Bapak percaya itu kalau evolusi itu hanya sebatas kayak manusia itu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan pewarisan sifatnya gitu ya, Pak? Iya, itu aja yang saya percayai. Ya, Cuma baik. kan Ya, cuma kan dari situ jadinya kita pengen tahu gitu apakah benar. Nah, makanya kan perlunya dipelajari teori evolusi ini gitu sih, dari berbagai aspek, dari sains ataupun dari agama gitu. Nah, selanjutnya di sini kan dalam biologi itu kita mengenal adanya adaptasi sama mutasi. Nah, apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi tersebut? Kalau adaptasi itu kan kemampuan individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Itu yang saya tahu. Terus kalau mutasi itu perubahan genetis ya, perubahan genetis yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, tujuannya juga kan entah itu akibat adanya perubahan lingkungan ataupun ya memang tujuan dari makhluk hidup itu sendiri untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan supaya bisa bertahan hidup. Atau juga mutasi itu bisa terjadi akibat ya tadi penurunan sifat yang bisa dilakukan kan kalau manusia sekarang bisa modifikasi penurunan sifat yang kayak gitu-gitu karena sudah ada ilmunya. Jadi tujuannya jadi lebih ke menyesuaikan diri dengan lingkungan. Berarti kan kedua hal tersebut tuh ada perubahan ya, Pak? Iya. Kira-kira antara evolusi kan juga perubahan. Perbedaannya antara evolusi dengan adaptasi dan mutasi itu apa, Pak? Oke, kalau evolusi tadi kan perubahannya itu kalau dilihat dari pengertiannya berubah secara bertahap dan memakan waktu yang sangat lama. Kalau adaptasi itu penyesuaian diri, entah itu perilaku, lebih ke perilaku sih kalau adaptasi kebanyakan kalau makhluk hidup. Jadi yang lebih cepat terlihat. Dan kalau mutasi itu ya perubahan makhluk hidupnya lebih ke akibat dari penurunan sifat atau memang kebutuhan dari makhluk hidup lain untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu sih kalau mutasi. Ya, baik, Pak. Baik, terus dilanjut sama saya, Pak. Saya ingin bertanya, apakah di dalam agama Bapak itu mendukung adanya teori evolusi? Kenapa alasannya? Oke.
Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, jadi kalau di agama saya, yaitu agama Islam, penciptaan makhluk hidup kan, kalau kita lihat dari Al-Quran gitu, banyak surat-surat yang menyebutkan bahwa di bumi itu memang sudah ada makhluk hidup di dalamnya. Terus kalau manusia itu asalnya berarti kan manusia pertama yang memang ada di muka bumi itu kan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Jadi kalau ke teori evolusi sendiri sih itu paling itu aja. Jadi penyesuaian dirinya seleksi alam dan adaptasi aja. Lebih ke situ. Jadi dari semua makhluk hidupnya gitu. Oke, berarti lebih ke adaptasinya aja ya gitu ya Pak. Kemudian siapa manusia pertama menurut agama Bapak? Ya, itu dia, Nabi Adam. Oke. Itu. Sebenarnya apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Bapak? Kenapa? Oke, teori evolusi kalau memang yang misalnya perubahan benar-benar dari suatu hewan yang kayak misalnya monyet gitu misalnya jadi manusia, itu kalau dari saya pribadi yang saya tahu juga dari agama saya itu bertentangan. Cuma kalau hewan-hewan lain seperti misalnya kan kalau kita pelajari, saya kan nggak sepenuhnya misalnya dari agama gitu kan, ketika belajar di kampus pun ada namanya kan yang pengklasifikasian makhluk hidup. Nah itu tuh dari yang 5 kelas yang besar kayak ikan, amfibi, terus burung, ada lagi mamalia, sama reptil ya satu lagi. Nah sama reptil. Nah itu kan kalau kita pelajari itu tuh perubahannya dari mulai ikan, terus misalnya si alat gerak depannya tadinya sirip, untuk katak bermodifikasi jadi kaki gitu misalnya. Terus untuk kadal bagian ekornya masih ada tapi posisinya dia jadi merangkak. Terus ada juga ular yang memang dia berjalannya menggunakan perutnya gitu, melata. Dan juga untuk burung ada anggota gerak depannya berubah menjadi sayap karena dia menyesuaikan diri dengan cara hidupnya, gimana burung itu kan terbang, gak kayak katak, mesti ya katak terbang, kecuali katak yang punya selaput di pinggirnya gitu, kayak katak pohon gitu kan, memang itu mendukung gitu, kayak gitu sih. Oke. Itu sih. Baik, berarti lebih ke kalau teori evolusi berkaitan dengan manusia bahwa berasal dari kera, tidak setuju gitu kan ya Pak? Ya, sangat tidak setuju. Baik, selanjutnya pertanyaannya akan dijelaskan atau disampaikan oleh Agnes. Agnes, dipersilahkan. Terima kasih. Mohon izin bertanya Bapak, menurut Bapak teori evolusi ini sebenarnya masih layak atau enggak sih Pak diajarkan di sekolah-sekolah? Oke, kalau teori evolusi masih layak atau tidak diajarkan di sekolah, kita lihat di kurikulum yang diberikan pemerintah pun dia itu masih masuk di kompetensi dasar. Berarti menurut pemerintah hal ini masih diperlukan. Nah, menurut saya juga hal ini memang sangat diperlukan supaya anak-anak kita nih, peserta didik terutama kan ini pun diajarkannya di SMA, di mana anak-anak SMA itu sudah pikirannya bisa lebih terbuka gitu. Jadi nggak cuma dia menerima misalnya teori evolusi, dia percaya bahwa ada yang tadi yang kata Lamarck, ada jerapah yang lehernya pendek. Mungkin saja itu bukan jerapah, itu hewan lain yang memang lehernya pendek tetapi mirip dengan jerapah. Itu mungkin saja seperti itu.
Ya, jadi pemikiran anak-anak SMA ini terbuka untuk menerima hal-hal baru dan mereka nantinya akan menemukan sendiri kesimpulan dari teori evolusi mana yang harus mereka percaya. Dari sisi agama dan sisi sains bisa mereka satukan menjadi pengertian yang baru dan sesuai dengan apa yang mereka pahami dan mau mengerti gitu sih. Baik Pak, berarti masih layak ya Pak yang untuk diajarkan. Masih. Untuk Iya. pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, terus Illuminati, Dajjal atau Mata Satu Pak? Oke, untuk hal ini karena saya tidak terlalu mendalami Zionisme yang Freemason dan lainnya, jadi saya tidak terlalu bisa bicara banyak gitu. Itu sih karena saya tidak terlalu mendalami hal ini. Baik, Dan kalau Dajjal juga hanya dari Al-Quran, dia kan nanti akan hadir di hari akhir gitu, itu aja sih. baik. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, sebenarnya ini sedikit mengulang ya Pak, mengenai teori evolusi. Intinya Bapak ini sebenarnya mendukung, menolak, atau ragu-ragu gitu Pak? Oke, untuk teori evolusi sendiri, kalau dilihat dari mendukungnya, saya mendukung untuk tetap diajarkan. Tetapi untuk menolak tentang sumber tentang teori evolusi yang mengatakan perubahan yang secara lama dari mulai misalnya monyet berubah jadi manusia itu sangat menolak. Dan ragu-ragunya ini karena jadi semuanya bisa jadi gitu. Ragu-ragunya di sini saya juga belum terlalu mendalami antara tentang teori evolusi dari sisi sains dan dari sisi agamanya. Jadi bisa saja ketiga-tiganya gitu. Mendukungnya dari hal yang tadi yang saya sudah sebutkan, menolaknya juga sama, dan masih ada ragu-ragunya. Nah, sikap ragu-ragu ini kan bisa kita manfaatkan buat meningkatkan sikap ilmiah kita. Dan diharapkan peserta didik pun bisa seperti itu. Gitu sih. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Saya mau bertanya Pak, menurut Bapak, kenapa sih Pak teori evolusi khususnya mengenai evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang? Menurut pendapat Bapak gimana Pak? Oke, seperti teori evolusi terutama yang pada manusia masih dipelajari sampai sekarang itu untuk karena dipelajari di kelas 12, sekali lagi saya sampaikan, jadi supaya para peserta didik itu memiliki pemikiran yang luas, punya pemahaman yang luas tentang tentang asal muasal dari keberadaan dirinya gitu, dari keberadaan manusia. Apakah benar dia itu dari monyet misalnya gitu? Apakah benar katak dulunya itu berasal dari ikan gitu? Atau dari hewan kecil yang bernama amuba gitu? Kan kita juga tidak tahu. Nah, makanya harus dipelajari sampai sekarang supaya mereka mau mencari tahu. Itu sih poin pentingnya untuk peserta didik yang menurut saya gitu. Untuk mengasah kemampuan berpikir mereka gitu ya Pak ya? Ya, berpikir ilmiahnya gitu sih. Selanjutnya Pak, boleh nggak sih Pak kalau kita nih menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau murid kita, tapi bertentangan dengan agama yang kita anut, itu gimana ya Pak? Oke, ketika kita menjelaskan suatu teori kepada orang lain tapi bertentangan dengan agama yang kita anut, itu sebenarnya boleh-boleh saja asalkan kita kita menerimanya dengan pemikiran yang terbuka, nggak boleh sempit gitu pikirannya, nggak boleh misalnya
udah berarti manusia itu asalnya dari Nabi Adam, misalnya kalau yang beragama Islam. Nggak bisa kayak gitu kan, karena kita juga seperti yang tadi saya sampaikan juga, antara ilmu sains dengan keagamaan itu harus berjalan berdampingan supaya ilmu agama itu sumbernya, pembuktiannya itu ada di sains itu. Jadi ya harus berpikiran terbuka lah, nggak apa-apa kita menjelaskan suatu ilmu atau teori, toh memberikan ilmu juga kan, atau menuntut ilmu itu wajib kalau di agama Islam. Gitu. Iya, baik Pak. Kemudian bagaimana Pak cara Bapak untuk menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia Pak, ke peserta didik? Oke, untuk ke peserta didik sendiri kan, karena saya belum ada pengalaman nih ngajar biologi di SMA kelas 12. Jadi mungkin cara terbaik untuk menyampaikan ke peserta didik tentang teori evolusi adalah dengan cara mereka mencari tahu sendiri. Dengan kita sebelumnya membuat rambu-rambu, kayak misalnya pakai metode pembelajaran PBL, problem based learning. Nah, dari masalah yang kita munculkan oleh oleh fasilitator, nanti peserta didik akan mencari tahu hal itu. Jadi ilmu yang mereka dapatkan itu akan lebih ngena ketika ilmu itu didapatkan oleh peserta didik itu sendiri. Gitu sih dari saya, cara paling tepat. Jadi peserta didik itu dipaksa untuk berpikir kritis ya Kak ya Pak? Iya, karena dari paksaan lama-lama kan dipaksa, lama-lama terbiasa gitu. Baik. Oke. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau bertanya lebih tentang materi evolusi, dipersilahkan. Oke, cukup ya. Udah cukup? Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan terkait materi evolusi yang kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Zamzam yang sudah meluangkan waktunya. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Banyak. Terima kasih banyak ya. Kesimpulan dari hasil wawancara yang didapat adalah narasumber tidak sepenuhnya menolak ataupun menerima teori-teori evolusi yang ada. Ia menolak teori evolusi yang bertentangan dengan ajaran dalam agamanya, seperti teori Darwin yang menyatakan manusia berasal dari kera, yang mana teori bertentangan dalam agama Islam yang menjelaskan bahwa derajat manusia lebih tinggi dari makhluk apapun di muka bumi. Selain itu, manusia dan makhluk hidup telah ada saat bumi diciptakan. Namun, narasumber juga menerima teori evolusi yang menurutnya sesuai dengan ajaran agamanya, seperti teori pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Mendel, yang mana sifat atau bentuk fisik yang diturunkan berasal dari orang tuanya, bukan dari faktor lain. Narasumber mendukung teori evolusi tetap diajarkan di sekolah dimaksudkan agar siswa lebih berpikir kritis, mampu membedakan mana teori-teori yang benar dan masuk akal, serta mana teori yang salah dan tidak sesuai. Selain itu, dengan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa. Saran dari kami untuk guru-guru yang akan mengajar khususnya pada materi evolusi. 1. Ketika mengajar teori-teori evolusi, harus lebih berhati-hati dalam penyampaiannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman siswa mengenai teori evolusi. 2. Dalam mempelajari ilmu sains termasuk evolusi, harus mengikutsertakan ilmu agama agar tidak terjadinya selisih pemahaman atau hal-hal yang tidak diinginkan ataupun pemikiran yang menimbulkan keraguan keimanan seperti meragukan adanya Sang Pencipta. 3. Teori evolusi harus dipelajari dari berbagai aspek. 4. Teori evolusi diajarkan guna membuka pemikiran siswa agar mengetahui hal-hal baru, serta peserta didik harus menentukan sendiri mana yang harus dipercaya dan tidak dipercaya.
5. Teori evolusi diajarkan untuk meningkatkan rasa ingin tahu kepada siswa. Itulah tadi penjelasan sedikit mengenai teori evolusi sekaligus hasil wawancara kami dengan narasumber mengenai teori evolusi. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.